muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bonus dari Allah berupa hujan deras yang mengguyur kota Solo dengan cukup lebat dari dan subuh tadi ya. Sudah mulai hujan deras. Artinya ini sebenarnya bonus untuk kita berdoa. Karena salah satu di waktu mustajab kita berdoa itu tentu berbeda kalau kita berdoanya di waktu hujan deras dan turun dengan di waktu cuaca sedang cerah, tentu beda. Karena ada faktor-faktor di mana Allah mengijabahkan doa, ada faktor waktu, ada faktor tempat, dan juga ada faktor hubungan. Yang mana ketika kemudian ini kita cari tentu berbeda ketika kondisinya kita berdoa tidak di ketiga waktu, tempat, dan ada hubungan ini. Jadi faktor waktu ketika kita mustajab untuk berdoa pada saat kapan? Pada saat hujan deras sedang turun, salah satunya. Kemudian yang kedua ketika kita sedang bersafar. Maka Masya Allah tadi berhimpun kita bersafar, Insya Allah perjalanan dari rumah ke sini doanya mustajab. Sekaligus hujan deras mustajab pula. Tambah kalau kita jadi orang yang didolimi plus lagi mustajabnya ya. Jadi berhimpun-himpun ini hari ini Masya Allah keberkahan. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kemudahan untuk melakukan kebaikan. Karena salah satu tanda dari Allah itu kalau ridho sama seorang hamba bukan dicukupkan dalam dunianya, tetapi indikatornya adalah yufaqihu fiddin. Kata Rasulullah adalah man yuridillahu bihi khairan. Yang Allah inginkan ada kebaikan dalam dirinya, maka tandanya yufaqihu, dia akan difaqihkan, dia akan difahamkan dalam urusan agama. Maka berlelah-lelahnya kita, capeknya kita, basahnya kita mungkin pagi ini semua akan menjadi saksi kebaikan kita di sisi Allah. Karena semua yang kita rasakan, baik itu nafas yang kita hirup ataupun tanah yang kita injak, baju yang kita kenakan, semuanya akan menjadi saksi di akhirat ketika kita tidak lagi mempunyai penolong selain daripada amal soleh kita. Maka luruskan niat, kalaupun ada ujian, ada cobaan, maka fahami bahwa Rasul mengatakan kepada kita inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya jaza, besarnya pahala, balasan itu sebanding kok dengan besarnya ujian. Jadi makin besar ujian kita, ya makin besar pula pahala kita. Maka tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan, asal kita mengikhlaskan semua yang kita rasakan, kita lakukan itu ikhlas karena Allah. Maka semuanya akan menjadi ibadah. Karena ibadah itu tidak kemudian terpatri hanya dalam amalan-amalan ibadah secara lahir saja. Ibadah itu bukan cuma terletak di sholat, puasa, sedekah kita, tetapi adalah semua aktivitas kita yang kita lakukan diniatkan untuk mencari kecintaan dan keridhaannya Allah, itu juga bernilai ibadah. Maka ibu-ibu semua, alhamdulillah pagi ini meskipun terasa lebih sepi dari biasanya, tapi mudah-mudahan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang hari ini berhalangan hadir, mungkin karena ada satu hal, tapi mereka memiliki niat yang sama, sebenarnya pengen banget ikut kajian, tapi belum Allah takdirkan, mudah-mudahan juga bisa menyapa, bisa ikut bersama dengan kita dengan cara yang berbeda. Mungkin dengan live di Facebook misalkan, ataupun live di media sosial yang lain, tapi insya Allah dan mudah-mudahan tidak mengurangi dari keberkahan kita untuk bertolabul ilmi di sini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga, sahabat, pengikutnya, dan kita berharap kita ini akan mendapatkan syafaat dari beliau, di mana syafaat dari beliau ini yang kita harapkan dan kita tunggu-tunggu. Namun ternyata Rasul itu tidak mau memberikan syafaatnya bagi siapa? Bagi orang yang ketika di dunia beribadah menyelisihi apa yang sudah Rasulullah ajarkan dan tuntunkan. Maka kita berusaha betul dalam masalah ibadah ini, selain dari faktor pertama yaitu ikhlas karena Allah, maka faktor kedua itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Hari ini kita berbeda dress code sama orang-orang yang mungkin kepanitiaannya sama kayak kita hari ini,
tapi dress code kita salah misalkan, itu kita nggak apa-apa. Kita nggak akan ditanya sama Allah nanti kenapa waktu kamu kemarin ke pengurusan kepanitiaan kok dress code-nya beda sendiri, yang lainnya merah kok kamu kuning. Kita nggak akan ditanya sama Allah begitu. Tapi ketika nanti di akhirat kita berbeda dengan satu orang, dan satu orang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan ditanya, kenapa kok kamu bisa berbeda dengan Rasulullah? Dan itulah yang membuat umat dari umat-umatnya Muhammad, meskipun mengaku kita ini umatnya Muhammad, tapi kalau di dunia dari segi beribadahnya tuntunannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, maka jangankan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, bertemu beliau di telaga Kautsar tidak mampu. Padahal semuanya nanti akan bertemu dengan Rasulullah di telaga Kautsar. Tapi bagi orang-orang yang melakukan bid'ah dalam urusan ibadahnya, jadi bid'ah itu adalah perkara yang diada-adakan dalam urusan ibadah, maka berhati-hati. Kita itu banyak mengira bahwa kita sudah beribadah, padahal kadang ibadah kita itu tidak sesuai dengan sunnah. Maka itu yang akan menghalangi diri kita untuk mendapatkan syafaat dan bertemu dengan Rasulullah. Maka wajib bagi kita belajar. Ketika Allah sebutkan lewat lisan Rasulullah, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, bahwa setiap muslim itu kewajibannya adalah talabul ilm. Al-ilmi dengan menggunakan alif lam, maknanya adalah isim ma'rifah, sesuatu yang sifatnya khusus. Maka yang diminta sama Allah di sini menuntut ilmunya, nggak sekedar menuntut ilmu. Aku nggak perlu lagi kajian. Kenapa? Aku sudah titelnya doktor, aku sudah profesor. Enggak. Karena apa? Yang diminta oleh Allah, ilmu yang untuk kita tuntut adalah ilmu yang syar'i. Maka setinggi apapun level kita dalam dunia, seahli apapun, sespesialis apapun kita dalam urusan dunia, kalau kemudian kita tidak belajar ilmu agama, maka itu tidak akan bisa menggugurkan kewajiban kita untuk belajar. Maka ayo jangan sampai kita ini menghadap Allah tapi ilmunya masih TK. Padahal kita aja kalau mau kerja di sebuah perusahaan, minimal itu ijazahnya sekarang S1. Untuk mendapatkan gaji yang gak seberapa, sekolahnya aja minimal 16 tahun. Itu untuk levelnya dunia loh. Sekarang kita mau surga yang segala sesuatu kita pengenkan itu dikasih sama Allah. Digajinya itu lifetime, digajinya itu seumur hidup. Mosok ya ilmu kita tarafnya cuma TK, yang kita belajarnya cuma 2 tahun. Malu kita sama Allah. Maka ayolah, harus dipaksakan memang kita tolong ilmi. Jangan sampai Allah memberikan waktu kepada kita, semua manusia sama rata 24 jam. Tapi ternyata kita tidak bisa menyisihkan barang 1 jam, 2 jam aja duduk di majelis ilmu. Mau ditaruh mana muka kita sama Allah? 24 jam aku kasih. Masa sejam 2 jam kamu gak mau untuk belajar menuntut ilmu? Hanya dengan alasan apa? Sibuk mencari nafkah mungkin. Aku kalau Senin sampai Jumat itu kerja, Sabtu sama Minggu itu weekend yang khusus buat keluarga. Emangnya dikira kalau libur ini di sini semua pengangguran apa? Kan enggak. Artinya belajar itu menuntut ilmu yang syar'i tidak bisa kemudian kita wakilkan untuk orang lain. Anakku sudah jadi ustadz kok, adikku sudah belajar ke luar negeri, kemudian kita, kakaknya, ibunya, maka tidak mau belajar ilmu syar'i. Maka bismillah, harus ada pemaksaan diri ketika kita ingin melakukan satu kebaikan. Karena memang taraf atau step-step untuk melakukan kebaikan itu memang pertama harus memaksakan diri, harus itu. Gak apa-apa, kalau ibadah itu pertama niatnya terpaksa gak apa-apa, saya bilang. Kenapa? Jangan sampai hanya karena daripada terpaksa mendingan gak usah. Jangan begitu. Karena memang step kita pertama adalah keterpaksaan dulu. Baru kemudian setelah memaksakan diri, lama-lama itu akan jadi habit, akan jadi kebiasaan. Terus biasanya ngaji, udah rata pola, udah paling ya berteles, wong ya udah banyu ya, duduk udah duit. Nah nek udah duit malah bingung kita bukan, malah nggak jadi ngaji kalau udah duit, malah sibuk ngambilin uangnya. Hujan itu cuma hujan air kok. Justru
kemudian keluar membuka ataupun mengikat baju-bajunya supaya tubuh mereka terkena air. Yang dilakukan para sahabat dan juga Rasulullah. Jadi mereka bergembira, bersukacita dengan datangnya hujan, karena hujan itu pasti adalah keberkahan dari Allah. Maka tidak ada hujan yang kemudian membawa bencana. Hujan yang membawa bencana itu karena akibat salah dan ulah dari manusia itu sendiri. Hakikat hujan itu barokah. Maka sampai Rasulullah sebutkan hujan deras turun itu waktu mustajab untuk kita memperbanyak berdoa. Maka level kita mungkin hari ini masih ada yang taraf belajarnya itu karena memaksakan diri. Gak apa-apa, karena Allah Maha Baik. Allah itu membuka kesempatan untuk kita boleh merubah niat. Itu gak cuma di tengah, bahkan di akhir. Kalau niat kita di awal itu salah, boleh untuk kita rubah di akhir setelah selesai semuanya. Sadar, ya Allah, ternyata niatku selama ini salah. Aku beristighfar, aku bertaubat kepadamu dari kejahilanku di masa lalu. Boleh, dan Allah menerima itu. Allah menghapus apa yang menjadi kesalahan kita di masa lalu, dan Allah jadikan itu sebagai kebaikan kita. Maka jangan sampai akhirnya ketika ada kotak infak lewat, misalkan, jadi aku pengen 50.000, tapi timbangnya aku saya ketemu ikhlas, mending aku saya naik ikhlas tuh. Ya jangan begitu. Gak apa-apa, 50.000 aja dulu. Ikhlas gak ikhlas, kita paksain dulu. Nanti setelah kita kemudian paham, ya Allah, ternyata salah satu yang bisa menolong kita dari adab kubur itu adalah sedekah kita. Di situ akhirnya kita sadar, ya Allah, Ben aku tahu loh, saya ketemu ikhlas. Udahlah, bismillah, itu tak ikhlaskan. Ikhlasnya di akhir nih. Dan Allah membuka kesempatan untuk itu. Maka yuk, level kita di mana kita jalani prosesnya. Levelnya masih memaksakan diri, nggak apa-apa. Nanti lama-lama akan jadi kebiasaan. Kalau sudah akhirnya biasa, lama-lama kita akan merasa nikmat. Oh, bener ngaji yo, enak yo. Sudah levelnya naik lagi. Kalau sudah merasakan nikmat, naik level selanjutnya yaitu kita butuh. Aku ngaji butuh. Orang gur cuma ngisi waktu luang. Asli banget yang omah ra ngopo-ngopo, aku tak ngaji. Bukan begitu. Ngaji itu karena memang aku butuh ngaji, bukan daripada nggak ngapa-ngapain, bukan begitu. Maka yuk saling mengingatkan. Karena di majelis ilmu itu kita tujuannya adalah mengingatkan. Bukan berarti kemudian saya lebih baik, enggak. Sebenarnya saya berada di sini tujuan pertamanya adalah mengingatkan diri saya sendiri. Kalau ada yang mau ikutan, ayo kita bareng-bareng. Karena surga itu terlalu luas kalau kita huni sendiri. Jadi nek bisa kita masuk surga segerombolan, sekerombongan, ayo masuk surga sak RT bareng ya. Itu kan lebih enak daripada ijen. Kan sendiri tuh gak enak toh Bu. Ya kemarin ada kakek-kakek viral nikah usia 90 tahun dengan nenek-nenek usia 72 tahun. Ketika diwawancara bilangnya, saya nikah itu bukan karena hawa nafsu, tapi karena pengen punya teman ngobrol. Karena hidup sendiri itu gak enak. Jadi kadang memang kita itu butuh teman. Karena percaya deh, kalau sendiri itu kita cenderung lebih banyak melakukan kemaksiatannya. Hari ini loh ya, beda sama dulu. Kalau dulu orang sendiri bisa ibadah khusyuk, ibadah sendiri bisa nangis sesungguhan. Dan sekarang orang sendiri justru akan membuka pintu-pintu kemaksiatan yang orang lain gak tahu. Dengan layar sentuhnya itu loh. Berapa banyak orang yang mau ngeranek aku tak buka. Nah, mungkin buka IG, akhirnya DM-an dengan siapa nggak tahu, buka YouTube dan lain sebagainya. Ini dalam manusia dalam keadaan sendiri. Maka kita perlu teman, kita perlu orang yang saling mengingatkan. Karena kita ingin masuk surga dalam keadaan bergerombol. Kata Allah adalah udkhulul jannata, masuklah kalian ke surga apa? Zumara. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Dalam Az-Zumar Allah sebutkan, masuklah kalian surga dalam keadaan zumara, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, bergerombol.
Jadi mudah-mudahan kita yang ada di sini dikumpulkan sama Allah bukan cuma di dunia, tapi nanti di surga kita juga bertetangga. Amin ya rabbal alamin. Baik ummahat, ibu-ibu, akhwat semua yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pembahasan kita untuk kitab Manhaj Akhlak Salaf sebagaimana yang memang diamanahkan oleh panitia kepada saya, pengennya satu bab itu satu kali pertemuan selesai. Jadi setiap bulan itu masuk ke bab yang baru. Cuman memang buku ini dalam satu bab ada subbabnya, ada judul-judul kecilnya. Maka saya berusaha ketika setiap kali kita kajian itu satu bab selesai, cuman saya tidak textbook. Jadi tidak saya bahas terperinci satu, tapi secara global supaya memang semuanya bisa kena sehingga nanti bulan depan kita sudah masuk bab baru. Nah di bulan kemarin kita membahas tentang bagaimana muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Maka kajian di pagi hari ini masuk bab takut kepada Allah, tapi saya ambil judulnya dari subbab yang paling terakhir, yaitu menjadikan akhirat di hati. Maka ini adalah tujuan kita, bagaimana ketika kita beribadah itu memang harus ada racikannya. Ibadah kita itu nggak bisa kemudian berjalan sendiri begitu saja. Wes yang penting sholat, yang penting ngaji, bukan begitu. Tapi racikan ibadah itu harus ada elemen pertama, yaitu takut kepada Allah. Jadi bagaimana seseorang ketika melakukan atau ada rasa takut kepada Allah, dia akan banyak menghadirkan ketaatan. Ini bedanya ya, kalau misalkan orang itu takut sama Allah, sama takutnya sama makhluk, itu beda. Orang yang takutnya sama Allah, justru dia akan melakukan amalan-amalan yang menjadikan dia dekat sama Allah. Tapi kalau takutnya sama makhluk, takutnya sama manusia, dia akan melakukan sesuatu yang menjauh dari makhluk tersebut. Ini bedanya. Jadi semakin tinggi ketakutan kita kepada Allah, ya berarti kita akan semakin semangat untuk mencari amalan-amalan yang mendekatkan diri kita dan menjadikan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Karena Allah itu kalau cinta sama seseorang, apa yang Allah lakukan, maka Allah akan kasih tahu Jibril. Apa yang Allah katakan pada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka sampaikan pada penduduk langit, cintailah fulan karenaku. Maka Jibril ini akan ngomong sama seluruh penduduk langit, wahai seluruh penduduk langit, ketahuilah bahwa Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan karena Allah. Dan seluruh penduduk langit akhirnya mencintai fulan karena perintah dari Allah. Ini kalau kita dicintai sama Allah. Maka kecintaan manusia sama manusia saja terkadang membutakan mata kita. Contohlah misalkan yang sederhana, kita cinta sama anak, kita sayang sama anak. Kadang kalau misalkan kita pergi berbelanja ataupun mungkin ikut kajian dapat snack, kita buka kotak snacknya, wah lagi panganannya kesenangannya anakku. Yang dilakukan itu biasanya apa? Nggak jadi makan. Karena ingat anaknya, wes tak bawa mulai wae. Ini anakku senang. Padahal anak belum tentu minta loh snack itu. Tapi yang kita lakukan memberi apa yang tidak dia minta karena rasa cinta. Bagaimana kecintaan Allah terhadap makhluknya itu lebih daripada makhluk ke makhluk. Allah itu cinta sama kita melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Maka kalau orang itu dapat cinta dari Allah, yang belum kita minta saja sama Allah sudah dikasih. Bahkan terkadang melebihi dari
dia lakukan akhirnya takarannya adalah dunia. Ibadah yang dia lakukan itu hanya akan jadi sarana untuk mempermudah urusan dunia dia. Itu tanda dia kalau jadi budak dunia. Contoh misalkan, hari ini banyak sekali orang-orang yang pengen sukses dunianya, pengen karir suaminya melesat, pengen anaknya berhasil dalam universitasnya, tapi akhirnya menjadikan akhirat ini sebagai sarana untuk menggapai tersebut. Berapa banyak hari ini yang masih saja ketika kemudian anaknya sebentar lagi anak SMA UN, ini ibu-ibu sudah mulai puyeng yang punya anak SMA. Ya Allah, bentar lagi UN, ibunya yang deg-degan. Akhirnya dilakukan apa? Anaknya UN 3 hari, ibunya juga 3 hari khataman Quran bareng sama kelompok PKMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Nah, atau kalau ada yang pengaturan jamiah gitu ya. Ibu-ibu pokoknya orang tua murid ini ngumpul. Anak kita 3 hari UN, ibu-ibunya ngumpul di aula, kita khataman Quran bareng. Biar apa? Biar anak kita dimudahkan dalam ujiannya. Hati-hati. Maka ibadah yang kita niatkan hanya untuk dunia, ini salah satu pertanda kalau kita ini jatuh cinta dan menjadi budaknya dunia. Karena Allah itu juga gak mau diselingkuhi. Allah itu juga pengen dinomorsatukan. Kalau kita selingkuhi Allah dengan dunia, padahal sebenarnya ngaji itu niatnya kita untuk mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau ternyata ngaji kita hanya untuk memudahkan anak kita dalam melaksanakan UN-nya, inilah yang disebut dengan kita telah melakukan kesyirikan tanpa sadar, karena syirik kita berada di niat kita yang salah. Berarti niat kita ibadah bukan karena Allah, hanya karena ingin sekeping dari dunia. Maka salah satu ulama di masa tabi'in, Abdullah bin Mubarak, kibar tabi'in beliau. Jadi tabi'in itu adalah orang yang ketemu dengan sahabat. Jadi Abdullah bin Mubarak atau terkenal dengan Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini gak ketemu sama Rasul, tapi ketemunya sama generasi sahabat. Tapi saking beliau itu punya hamasah atau semangat yang tinggi dalam mempelajari Islam, maka seluruh kehidupan para sahabat itu sampai ditanya sama Abdullah bin Mubarak. Maka Abdullah bin Mubarak ini tanya sama sahabat, ayat apa sih yang paling banyak dibaca sahabat dan itu membuat sahabat menangis? Maka sahabat menjawab surat Hud ayat ke-15 dan 16. Nanti bisa dibuka. Jadi kedua ayat ini yang paling banyak membuat para sahabat menangis. Memang isinya apa dari kedua ayat ini? Maka Allah sebutkan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, kata Allah, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia wa zinataha, dan semua perhiasannya. Kita pengen semua tentang dunia, gemerlapnya, kemudian apa sih yang hari ini lagi branded kita pengen beli, yang hari ini lagi booming apa kita pengen ikutan. Misalkan ini kaum muslimin soalnya latah. Latahnya di mana? Hari ini lagi booming TikTok misalkan, ikut main TikTok. Dulu lagi booming lip sync, ikut lip sync. Lagi hobinya ngeprank, ikutan juga ngeprank. Hati-hati loh. Ya, Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka termasuk ke dalam golongan kaum tersebut. TikTok, prank, lip sync lah, atau apalah itu namanya, tidak ada kemudian budaya dalam Islam seperti itu. Merayakan sesuatu dengan cara takut-takuti orang, ngejailin orang, bikin orang sampai kemudian nangis. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud bahwa Rasulullah mengatakan bahwa Allah melarang kalian untuk menakut-nakuti seseorang di antara kalian. Menakut-nakuti itu bentuknya apa? Ya macam-macam. Mungkin ngeprank tadi, mungkin jahilin, mungkin
Rasulullah misalkan dia berbuat sesuatu yang bikin orang ketawa, padahal sebenarnya yang dilakukan hanyalah sebuah permainan tanpa manfaat saja, ataupun bercanda saja, maka kata Rasulullah adalah inni la amzah wa la aqulu illa haqqan. Sesungguhnya aku tidak pernah, baik itu dalam keadaan bercanda ataupun dalam keadaan berbicara apapun, kecuali benar, kata Rasulullah. Jadi sekalipun bercanda, Rasulullah nggak pernah bohong. Makanya ketika ada nenek-nenek yang mau masuk, pengen masuk surga itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah nanti aku bisa masuk surga? Rasul bilang, pengen bercanda sama nenek-nenek ini, maaf nek, di surga tidak ada nenek-nenek. Kata Rasul begitu. Nangis neneknya, berarti aku tidak bisa masuk surga. Rasulullah senyum, ngasih tahu nenek-neneknya, nek, di surga memang tidak ada nenek-nenek, karena semuanya masuk surga, nanti semuanya jadi gadis belia. Ya yang tua ya tidak ada, karena semuanya itu nanti sebaya umurnya ketika di surga. Jadi kita nanti sama mbah kita, pondok, sama cucu kita ya sama. Di usia berapakah manusia itu masuk surga? Rata-rata range usianya sesaya. Wah, berapa? 32, sekitaran 32, 33 orang itu masuk surga. Kenapa kok di usia segitu dibangkitkannya? Karena dalam beberapa penafsiran para ulama, di usia 32, usia 33 seseorang mencapai kematangannya, baik kematangan secara fisik, kematangan secara berpikir, kematangan secara emosional, itu di usia segitu. Maka nanti dibangkitkan dalam usia seperti itu. Maka kembali ke sini, Allah mengatakan dalam surat Hud ayat ke-15, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha." Kalau kalian pengen kehidupan dunia dan semua tetek bengeknya, semua perhiasannya, kata Allah, "Nuwaffi ilaihim a'maluhum." Kita akan berikan semua yang kalian inginkan. Tuh ya. Pengen apa toh? Dunia. Pengen mancing kehidupan dunia dengan akhirat kalian. Hari ini mau sholat duha, biar rezeki kalian lancar, kasih sama Allah. Pengen kemudian bikin suami kalian naik jabatan, mancingnya dengan sholat tahajud kalian, kasih, kata Allah. Tapi ingat kata Allah ya, wa hum fiha la yubkhasun, dan semua keinginan kita itu gak akan pernah dikurangi sama Allah. Semua dikasih, semua apa yang kita inginkan dari dunia diberikan. Namun di ayat 16 Allah sebutkan, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Tapi ingat ya, nanti di akhirat kalian tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka, kata Allah. Karena semua di dunia sudah dikasih. Wa habita ma sana'u fiha, dan semua yang kalian lakukan di dunia dari ibadah-ibadah kalian yang ditujukan hanya untuk memancing kehidupan dunia, habita, semuanya akan sia-sia. Apa yang kalian kerjakan? Wa batilun ma kanu ya'malun, dan di akhirat itu semuanya kalian tidak akan mendapatkan apapun kecuali neraka, dan sia-sia apa yang sudah kalian lakukan dan apa yang kalian usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah dikerjakan oleh manusia-manusia tersebut. Ini ayat yang membuat para sahabat menangis, karena mereka takut kehidupan dunia yang mereka jalani, kemudahan yang mereka dapatkan selama ini, itu adalah balasan yang disegerakan oleh Allah dari amal mereka, sehingga Allah tidak lagi menyisakan pahala atau balasan sedikit pun untuk mereka di akhirat. Ini ditakutkan para sahabat. Maka Abdurrahman bin Auf itu kalau makan kurma, kurmanya agak bagusan dikit, apa agak gedean dikit aja, nangis. Kalau kita kan hari ini cari kurmanya yang enak. Aku nek sukari, orang enak. Nah misalkan ya, ada mungkin yang sukanya sukari, ada yang mungkin beli ajwa. Ya karena memang kurma yang diberkahi karena didoakan oleh Rasul. Tapi kalau kurma-kurma yang kemudian biasa yang sudah keras, dikasih aja kadang nggak mau, apalagi suruh beli. Tapi para sahabat ini, Abdurrahman bin Auf nangis ketika makan kurma enakan dikit. Apa yang membuat menangis? Maka beliau mengatakan,
Rasulullah tidak pernah memakan kurma seenak ini. Itu Rasul. Maksud aku makan kurma lebih enak daripada kurma yang dimakan sama Rasul. Dan aku takut apa yang aku dapatkan hari ini, kenikmatan, kelezatan yang aku rasakan, ini adalah balasan yang disegerakan oleh Allah di dunia, sehingga aku tidak punya balasan apapun di akhirat. Itu Abdurrahman bin Auf. Maka ternyata yang paling berat dari ibadah kita itu adalah keikhlasannya. Karena di tengah-tengah kita hari ini banyak kemudian yang menyarankan segala macam kesulitan kita di dunia bisa terurai. Salah satu motivasinya kalau kita semakin giat beribadah. Tapi ketika ada niatan yang salah, ketika mungkin yang dilakukan sholawatnya yang seharusnya bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasul, harusnya dengan kita memperbanyak sholawat mewajibkan kita bersama dengan Rasul, karena orang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Tapi karena sholawat kita di dunia hanya ingin punya mobil mewah ataupun pengen punya rumah tingkat misalkan, maka setiap kali lewat jalan itu sholawatin rumahnya. Setiap kali pengen mobil ganti, pengen ganti mobil yang itu, masuk showroom mobil dielus-elus, sholawatin mobilnya. Subhanallah. Jangan-jangan kita ini masih jadi budaknya dunia kalau begitu. Karena apa yang kita lakukan, akhirat kita, sholawat kita, tahajud kita, menyantuni kita anak yatim, hanya akan mempermudah urusan dunia, tapi tidak dapat balasan apapun di akhirat. Maka saya mengajak kepada semuanya, mengikhlaskan niat itu adalah kewajiban kita sampai dengan akhir hayat. Karena setan hari ini semakin canggih teknologi, semakin canggih pula cara dia untuk menggoda kita. Maka disebutkan oleh Rasulullah, inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir seiring dengan aliran darah manusia. Maka wajib bagi kita untuk menjaga keikhlasan niat. Pertama, berat, memang berat. Karena seringkali godaan-godaan itu muncul. Apalagi kalau sudah wayahin misalkan ada kesulitan, ya Allah, pengen utang lunas, gimana ya caranya? Terus saiki akeh sedekah wae. Kenapa mungkin utang lunas? Maka ketika nanti dibangkitkan oleh Allah di akhirat, kita merasa sudah memperbanyak amalan, tapi kemudian bertanya sama Allah, ya Allah, lah kok amalanku merompok? Tahajudku mana? Duhaku mana? Menyantuni anak yatim mana? Sedekahku mana? Kok gak ada semua balasannya? Maka Allah akan mengatakan, bukankah dulu ibadah yang kau lakukan di dunia hanya untuk mempermudah apa yang kau inginkan dari segi dunia? Ya kan sudah aku berikan semua, kata Allah. Kamu pengen apa? Pengen punya mobil bagus? Kan dulu sudah aku gantikan yang bunyinya korong-korong, jadi kemudian suaranya smooth banget. Kan sudah digantikan dengan sholawatmu itu. Tapi kamu tidak mendapat apa-apa di sisiku, karena hanya itu yang kamu niatkan. Kamu pengen apa? Anakmu lulus tes CPNS misalkan, pengen lulus kedokteran misalkan, kan kamu dulu sudah mancing dengan puasa. Bahkan anakmu pada saat ujian aja kamu bela-belain puasa tuh, biar anakmu lolos. Kan benar sudah lolos, tapi tidak dapat pahalanya karena kamu gak ada keikhlasan untuk melakukan amalan itu hanya untukku, kata Allah. Maka betul ketika kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kelak di hari akhir yang pertama kali mendapatkan hisab dan dihujat, digugat di hadapan Allah itu tiga: orang yang berjihad fisabilillah, orang yang bersedekah, dan yang ketiga orang yang belajar mengajar ngaji kayak kita ini. Justru ketiganya ini terancam digugat masuk neraka pertama kali. Kenapa? Karena salah niat semuanya. Orang berjihad niatnya hanya ingin disebut sebagai seorang yang pemberani, seorang yang syahid. Orang bersedekah
belajar mengajar saya, akhwat yang ada di sini, ini justru potensi masuk nerakanya lebih besar. Kenapa? Seringkali yang namanya riya ataupun sum'ah atau tidak ada keikhlasan niat itu kita lakukan. Ketika kemudian duduk di majelis ilmu, di sini tak foto. Ayo selfie yuk. Kemudian selfie, di-upload di status. Alhamdulillah, meskipun Solo diguyur hujan dengan sangat derasnya, tapi Allah memudahkan langkah kaki kami untuk tetap bisa ikut pengajian. Hati-hati loh. Karena orang yang menuntut ilmu itu cobaannya lebih berat daripada yang belum menuntut ilmu. Bukan berarti kemudian harus nek ono aja nuntut ilmu. Ya jangan begitu ya. Kalau dulu mungkin ibu-ibu belum hijrah, teman-teman semuanya masih jahiliyah, paling digodanya dengan apa sih? Misalkan dengan model hijab kekinian misalkan, yang masih diuntel-untel, kemudian kasih sini apa cekit gitu ya, kasih sini apa. Mungkin dulu digodanya masih dengan seperti itu, karena kita belum ngaji. Tapi setelah kita ngaji, nggak mempan. Alah, kerudung koyo sangat gue ditukuk. Nah sekarang mungkin begitu. Tapi akhirnya masuk lagi dengan cara yang lain setan ini. Lagi ngaji, setelah tak update status dulu. Ngaji yuk bun, misalkan gitu. Habis itu nanti kita bergerak untuk lihat siapa aja ya yang lihat statusku. Nah, sudah mulai ada rasa riya ataupun sum'ah. Kalau riya itu pengen dilihat, kalau sum'ah itu pengen didengar. Mungkin hari ini gak ada yang melihat kita ngaji, tapi kita pengen ada orang yang tahu kita ngaji meskipun gak lihat. Dengan cara gimana? Diperdengarkan. Update status di Facebook, alhamdulillah kajian pagi hari ini lancar. Walaupun yang datang gak banyak, tapi alhamdulillah aku termasuk salah satunya. Ini keluar matanya. Jadi ternyata menjaga keikhlasannya itu berat banget, Masya Allah. Maka berdoa sama Allah, minta sama Allah dijauhkan dari perkara-perkara riya. Di buku sudah ada, pernah saya tuliskan juga doanya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu. Karena riya ini termasuk perbuatan syirik. Kenapa kok riya termasuk syirik? Karena kita menyelingkuhi Allah, karena kita jadiin Allah itu punya saingan, makanya disebut syirik. Maka berdoa yang diajarkan Rasulullah supaya terhindar dari kesyirikan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam, dan aku mengetahui itu ya Allah. Wa astaghfiruka, dan aku memohon kepadamu lima la a'lam, atas apa-apa yang tidak aku ketahui. Ini doa supaya terhindar dari kesyirikan atau terhindar dari riya. Maka di sini ibu semuanya, kita kemudian ketika ngaji itu bukan menjadi sarana untuk kita menghakimi orang, tetapi menghakimi diri sendiri. Kalau tanda pertama kita menjadi budak dunia adalah ibadah yang kita lakukan cita rasanya dunia, itu tandanya yang pertama. Maka sekarang yuk kita berusaha untuk meluruskan niat, menjadikan amalan yang kita lakukan itu bukan untuk dunia, tapi untuk Allah. Setelah itu caranya, kalau pengen dunia, boleh gak sih kita minta dunia? Boleh, kita minta dunia itu boleh. Yang gak boleh itu ibadah niatnya dunia, itu yang gak boleh. Maka bedakan antara dunia sama rezeki. Rizki sama dunia itu beda. Kalau kita punya suami yang ganteng, kaya, kemudian baik, itu dunia. Tapi kalau kemudian suami yang seperti itu bisa gandeng tangan kita ke surga, itu namanya baru rizki. Kita punya anak yang pinter, mungkin selalu ranking 1 di sekolahnya, itu dunia. Tapi kalau anak kita mampu untuk menjadi
menakar, ya Allah, anakku ini dunia apa rizki, suamiku ini dunia apa rizki, mobilku ini dunia apa rizki. Maka tolak ukurnya rizki itu adalah yang mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menambah ketaatan kita pada Allah. Itu ukurannya rizki. Maka doa Rasulullah di pagi hari ini yang kita lazimkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, boleh, wa rizqan wasi'an, boleh, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang luas, ataupun rizki yang thayyib, rizki yang baik, wa amal, dan amalan-amalan mutaqabbal yang diterima oleh Allah. Karena itu tadi, ternyata tidak setiap amalan kita mesti diterima sama Allah, karena bisa jadi salah niat kita, atau niat kita sudah ikhlas karena Allah tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Maaf, saya mungkin harus meluruskan karena masih banyak sekali yang terjadi di sekitar kita. Saya sedikit masuk ke hukum fikih. Bagaimana kemudian orang-orang yang melakukan ibadah ikhlas karena Allah, syarat pertama tercukupi, tapi kemudian tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Contoh misalkan dalam masalah orang-orang yang meninggal dunia. Kenapa Pak Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri? Tadinya aku melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi kemudian hari ini kata Rasulullah, aku bolehkan supaya kalian mengingat pada kematian. Berarti ziarah kubur itu satu-satunya tujuan dibolehkan hanya untuk kita mengingat mati. Kenapa kok akhirnya sama Rasulullah dulu dilarang? Karena banyak terjadi kesyirikan ketika orang melakukan ziarah kubur, termasuk pengen menolong si mayit ini supaya mendapatkan tambahan pahala. Akhirnya dengan apa? Yang masih hidup ini melakukan ibadah-ibadah yang dikirimkan pahalanya untuk si mayit. Apakah tidak sampai pahala kita untuk mayit? Maka ulama itu membagi ibadah menjadi 3 macam. Ada ibadah yang sifatnya jasad, ada ibadah yang sifatnya harta, ada yang ibadah sifatnya jasad dan juga harta. Maka ibadah yang bisa dikirimkan pahalanya untuk mayit ini di 2 ini, yang sifatnya harta atau menggabungkan antara jasad dan harta. Berarti ibadah yang sifatnya jasad saja yang melakukan, ini ulama mengatakan tidak bisa kita kirimkan pahalanya untuk mayit. Contoh ibadah jasad saja apa? Seperti puasa, seperti sholat, seperti membaca Al-Quran, seperti berzikir. Ini tidak bisa dikirimkan pahalanya untuk mayit. Jadi ibu ngaji, maaf, ngaji diniatin biar mengalirkan pahala ngajinya buat si mayit. Ini ulama pendapat yang paling kuat tidak sampai, karena sifatnya hanya jasad saja. Maka eman-eman. Kenapa? Karena tadi syarat diterima ibadah tadi cuma 2. Kita ikhlas ngaji, tapi ketika tidak sesuai dengan tuntunan Rasul ini yang kedua, maka ini juga nggak akan sampai, nggak akan diterima sebagai ibadah di sisi Allah, karena syarat tuntunan Rasulnya nggak kita penuhi. Tapi kalau kemudian ibadahnya itu bersifat harta, misalkan sedekah, ibu sedekah diniatkan untuk pahalanya mengalir kepada ibu yang sudah meninggal, bisa, karena sifatnya harta. Berkorban misalkan, kurban, ya, mungkin suami kita meninggal dunia, pengen kurban khusus buat suami, bukan kurbannya buat suami, tapi pahala kurbannya dikirimkan untuk suami, karena sifatnya adalah harta, boleh. Kita menyantuni anak yatim misalkan pakai uang, maka diniatkan ini supaya suami mendapatkan pahalanya, boleh, sifatnya harta. Atau yang menggabungkan antara keduanya, jasad dan harta, seperti misalkan haji, umrah, boleh dibadalkan. Tapi kalau yang sifatnya jasadiah saja, maka ulama sebagian besar pendapat mengatakan tidak sampai. Maka dalam permasalahan ibadah itu frame-nya harus jelas. Kita sudah mulai belajar
sudah mulai harus bisa memilih dan memilah. Oh, ini tidak sesuai dengan sunnah, tinggalkan. Walaupun ikhlas nih kita melakukan ibadah itu, tapi daripada tidak kemudian menjadi amal baik kita, lebih baik kita jelas-jelas melakukan yang memang dituntutkan oleh Rasulullah. Maka minta di pagi hari, baca terus doa ini, dibimbing sama Allah, minta amalan mutaqabbal ya Allah. Berikanlah aku rizki yang baik, yang luas, ilmu yang bermanfaat, dan juga amal yang kau terima. Karena memastikan bahwa amal ibadah kita diterima sama Allah itu sulit banget. Maka kalau kita sudah ikhlas karena Allah, sudah kemudian kita mencoba untuk melakukan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka bolehlah kita jadikan ibadah kita itu sebagai bentuk tawasul namanya. Tawasul itu minta kepada Allah pakai perantara. Tapi tawasul ini ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Yang diperbolehkan salah satunya bertawasul dengan amal sholih yang kita lakukan. Tadi ibu minta dunia boleh, tapi jangan sampai ibadah kita diniatkan untuk dunia, itu jadi salah. Maka ketika kita pengen dunia mungkin, kemudian kita berdoa sama Allah, ya Allah, selama ini kau tahu bahwa aku berusaha menjaga sholat 5 waktuku. Aku berusaha untuk selalu melaksanakan puasa sunnah, bersedekah di waktu sempit dan lapang, menyantuni anak yatim. Dan semua aku lakukan ikhlas karenamu ya Allah. Jadikan amal sholihku ini sebagai perantara doa-doaku. Aku mohon ya Allah, dengan amal sholih yang telah aku lakukan ini, kau mudahkan anak hamba dalam melaksanakan ujiannya. Hamba ini ya Allah, kau mudahkan suami hamba dalam mencari rezeki yang halal dan barokah untuk keluarga kami. Itu boleh. Jadi bedakan dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi itu hanya kemudian ibadah, langsung diniatkan untuk dunia, ini menjadi syirik. Tapi kalau yang kedua menjadi boleh meskipun beda tipis. Tapi syaratnya ikhlas dulu. Puasa ikhlas karena Allah, tahajud ikhlas karena Allah, menyantuni anak yatim ikhlas karena Allah. Maka ketika kita sudah ikhlas karena Allah, jadikan itu sebagai bentuk tawasul. Meminta sama Allah pakai perantara. Perantaranya amal sholih yang sudah ada 2 syarat tadi, yaitu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Maka ketika kemudian kita belajar bagaimana menjadikan akhirat itu selalu ada di hati kita, harus kemudian melandaskan rasa takut kita kepada Allah, menghindarkan diri kita untuk tidak menjadi budaknya dunia. Menjadi budaknya dunia yang pertama tadi, bagaimana ketika kita ibadah cita rasanya adalah dunia. Yang kedua, di waktu siang hari dia bisa seperti singa, tapi ketika di malam hari dia seperti bangkai. Maksudnya apa? Kalau pagi sampai sore pun dia semangatnya luar biasa mencari nafkah, dari mulai matahari belum kelihatan sampai mataharinya nggak kelihatan. Banyak ya orang yang bekerja seperti itu. Ya Allah, aku itu kerja berangkat nggak ketemu matahari, pulang ke rumah juga nggak ketemu matahari. Ya karena saking sebelum subuh sampai maghrib bahkan sampai isya. Jadi nggak pernah lihat matahari dalam hidupnya karena kerja terus. Maka jangan sampai seperti singa di siang hari, powernya on terus, baterainya full terus. Tapi begitu malam hari dia seperti bangkai. Padahal dia tahu di sepertiga malam adalah waktu teristimewa karena Allah turun ke langit dunia. Langit dunia itu yang kelihatan itu. Allah tuh turun sampai situ. Karena Allah itu istawa 'alal 'arsy. Allah bukan di mana-mana ya. Itu salah. Kalau kemudian kita ngajari anak Allah gimana? Allah ada di mana-mana. Itu salah. Karena Allah sebutkan Allah itu istawa 'alal 'arsy, bersemayam di arsy-Nya Allah, di singgasananya Allah. Maka ketika di sepertiga malam Allah itu turun sampai langit yang kelihatan di kita ini. Allah turun sampai situ. Maka perbanyak waktu tersebut untuk kita bertasbih, memuji Allah, beristighfar, meminta ampun, dan apa yang menjadi hajat kita adukan kepada Allah di waktu tersebut. Maka tanda kita jadi
seperti singa, tapi malamnya kayak bangkai. Alhamdulillah tidak. Dan banyak orang yang hari ini kemudian mengatasnamakan mencari nafkah untuk kebolehan dia untuk tidak beribadah. Ya Allah Pak, kok ya saiki ra tau tahajud to yo, kok subuhnya kok yo lewat terus nek rung jam setengah kok yo rung tangi. Lah Bapak tuh yo capek to Mama, dari pagi sampai malam itu lembur kerja cari nafkah buat siapa? Kan ya buat Mama sama anak-anak tuh dia. Hari ini banyak orang yang jadi budaknya dunia tanpa dia sadari, mengatasnamakan mencari nafkah untuk keluarga, sehingga dia melupakan kewajibannya kepada Allah. Maka setiap orang itu harus punya porsinya masing-masing. Orang itu mencari dunia, prinsipnya kayak burung gitu loh. Burung itu keluar dari sarangnya pagi hari dalam keadaan perut lapar, pulang ke sarangnya di waktu sore sudah dalam keadaan kenyang. Prinsip hidup kita itu kayak burung seperti itu. Jadi bukan terus tidur dari pagi sampai malam cari nafkah, ya itu kita salah, menyalahi kodrat dan aturan kalau begitu. Allah tuh sudah kasih porsinya masing-masing. Maka dulu para sahabat yang sekali mereka sampai jadi gubernur, sampai jadi amirul mukminin, mereka membatasi waktunya. Dari pagi sampai sore itu mereka untuk umat, malam khusus untuk Allah. Malam itu mereka nggak mau juga karena ini waktunya berduaan dengan Allah saja. Masa hari ini kemudian kita kalah sama burung, ngedur gitu cari uangnya, tapi ibadahnya kemudian di sela-sela waktu kita. Karena tanda orang yang menjadi budak dunia selanjutnya adalah sholatnya menjadi berantakan karena kesibukan dia dalam ngurusi dunia. Subuhnya mepet duha, duhurnya kadang dirapel sama asar. Banyak loh, hari ini orang kemudian diingatkan sholat duhur dulu, setelah ini loh kerjaannya tanggung, bentar lagi rampung. Atau mungkin hari ini yang punya bisnis online misalkan sibuk begini, tiada hari tanpa jempolnya tasbih, tapi tasbihnya di HP, mencet terus begini. Sampai kemudian ya Allah tahu-tahu dan saya ini ngurusin bentar lagi, ini lagi ada orderan, saya nunggu ini transferan, saya belum packing, saya ini misalkan paketannya jam segini mau diambil, terus nggak akan ada habisnya. Tahu-tahu jam berapa? Ya Allah jam 2, saya bentar lagi asar, ya wis lah tak jamak sisan. Ya. Hati-hati kita ini jadi budak dunia. Maka yuk harus ada yang diperbaiki dari ibadah kita. Maka Allah sebutkan dalam hadis qudsi, orang itu gak akan bisa berkumpul dua rasa takut dan dua rasa aman dalam hatinya. Orang yang takut sama Allah, maka pasti akan ada rasa aman ketika dia dalam keadaan kematiannya. Jadi gak pernah tuh takut sama Allah, nanti matinya juga ketakutan, gak ada. Karena gak akan berkumpul dua takut dalam satu waktu, dalam satu hati, itu gak akan pernah mungkin bisa. Tapi orang yang hidupnya tenang banget di dunia, gak ada rasa takut sama Allah, pasti nanti ujungnya ada rasa ketakutan ketika menghadapi kematian. Maka sunnahnya itu ketika ada seseorang yang meninggal dunia, itu sunnahnya segera dikebumikan. Sunnahnya begitu. Kalau misalkan meninggalnya malam, apakah harus tunggu pagi? Kalau misalkan malam, bisa dikebumikan lebih baik. Kenapa? Karena kalau orangnya ini adalah orang yang baik, maka dia pengen segera bertemu dengan Allah, pengen segera disegerakan pula balasan dari kebaikannya. Maka orang itu kalau yang sudah wafat, kemudian orang-orang mulai memikul jenazahnya di atas keranda, sudah mulai naik di atas pundaknya, maka mayat ini kalau mayatnya orang baik, dia mengatakan, cuman kita gak kedengaran, dia bilang, kot dimuni, segerakan aku. Tapi kalau kemudian orangnya buruk, begitu kemudian mau dimasukkan ke liang lahat, maka dia mengatakan, ya laitani, ya wailata, celakalah aku, jangan tinggalin aku di sini. Maka tidak akan pernah berkumpul dua rasa takut dan dua rasa aman di dalam hati manusia. Ketika kita
menjelang kematian. Tapi ketika kita merasa aman, tentram, tenang, enak, nyaman hidup di dunia, maka Allah jadikan sebaliknya kita merasa ketakutan ketika menghadapi kematian. Maka ibu-ibu semuanya berusaha untuk menjadikan akhirat selalu ada di hati kita, bukanlah perkara yang mudah. Karena banyak orang rata-rata menjadikan dunia di hati, akhirat di tangan. Sekarang gimana kalau posisinya kita balik? Akhiratnya di hati, dunianya di tangan. Karena ukuran kebaikan yang Allah berikan kepada manusia letaknya bukan di dunia. Kalau kemudian kita ukur segala macam kebaikan dari Allah itu berupa kelapangan dunia, maka tidak mungkin para sahabat dan juga Rasulullah itu miskin. Tidak mungkin. Kalau ukuran kebaikan itu dunia loh ya. Karena mu'gom sahabat fuqara, kata Rasulullah, mu'gom, mayoritas sebagian besar para sahabat itu apa? Fakir. Bahkan Rasul pun fakir. Jadi kalau hari ini hidup kita terasa sempit di dunia, ya itulah dunia. Karena dunia itu dari kata dana. Dana itu rendah artinya, hina. Kenapa kok disebutkan dunia? Karena dia perkara yang membuat kita hina. Karena dia rasanya kita sempit. Karena dunia itu isinya ya terasa sempit, terasa menyakitkan. Itu dunia. Tapi ingat, gak lama kok kita ini seperti ini di dunia. Walal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu khair, lebih baik dan abqa, kekal. Maka jadikan dunia ini jembatan saja untuk akhirat kita. Kenapa kita suruh beramal di dunia? Biar jadi jembatan kita mempermudah akhirat kita. Itu kok. Maka jangan sampai ibadah kita sarananya pengen dunia. Itu kebolak-balik namanya. Jadiin jembatan aja. Ya Allah, aku sholat biar nanti dapat balasan di sisimu. Aku tinggal menuai apa yang sudah aku tanam. Bukan kemudian kita pengen sholat diniatin buat biar lancar kerjaannya, bukan. Maka menjadikan akhirat di hati kita adalah perkara yang sulit. Maka haruslah kita minta sama Allah untuk dimudahkan. Karena hakikatnya kita ini kalau nggak ditolong sama Allah ya nggak akan bisa apa-apa. Apalah daya kita kalau bukan karena pertolongan Allah. Minta sama Allah pertama kali itu apa? Hidayah. Maka tidak ada satu doa di dalam Al-Quran yang pertama kali dan selalu kita baca itu selain minta hidayah. Dalam Al-Fatihah itu Allah ajarkan pertama kali, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk untuk meniti jalan yang lurus. Berarti yang dikasih hidayah sama Allah itu gak banyak. Tapi setiap orang itu sebenarnya sama Allah sudah disapa dengan hidayah. Cuman kadang orang tidak merasa kalau dia itu lagi dicolek sama Allah. Karena colekan Allah itu sebenarnya berupa macam-macam. Ketika kita melihat media sosial, kemudian ada yang posting tentang hadis, terus kita makjleb gitu rasanya, ya Allah kok ini aku banget. Itu sebenarnya yang hidayah. Ada mungkin yang ingetin kita ke kajian, itu juga hidayah. Tapi seringkali orang mengatakan bahwa entarlah aku ngajinya nunggu dapat hidayah. Padahal dia tersadar mengatakan itu juga hidayah dari Allah. Maka kita minta kepada Allah, jangan sampai ya Allah kita menjadi budaknya dunia. Jadikan akhirat selalu ada di hati kami. Maka orang yang sudah menjadi budaknya dunia tidak ada rasa takut kepada Allah. Dia tidak akan peduli dengan yang halal dan haram. Semua dia tabrak. Hari ini orang membedakan antara halal dan haram bisa jadi sedikit tersamarkan. Karena ada orang-orang yang mengatakan, oh zaman sekarang itu jangan cari yang haram, lalu nyari yang haram aja susah. Tuh. Orang ngomong seperti itu, dia tidak peduli dengan yang halal dan
diwafatkan sampai seluruh rizkinya itu selesai diberikan sama Allah. Itu pahami konsep rizki. Orang gak akan diwafatkan sama Allah sebelum seluruh rizkinya itu diberikan sama Allah. Jadi orang itu kalau meninggal dunia berarti rizkinya ya memang sudah sampai situ. Allah sudah cukupkan semuanya. Ibaratnya begini, misalkan Allah mentakdirkan saya, menetapkan saya sampai saya mati rizkinya 10 miliar misalkan. Maka dengan cara halal ataupun haram saya kejar rizki itu, ya akan saya dapatkan. Dan saya tak akan dimatikan sebelum 10 miliar semuanya dikasih sama Allah. Maka kalau kita paham konsep Allah sebagai Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki, maka orang gak akan ada yang terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Kenapa? Lalu kita cari dengan cara yang halal, rizki kita dapatnya saat itu, kita tuh ya dapat segitu. Terus ngapain kita nabrak-nabrak yang haram kalau seperti itu? Kalau sudah ketentuannya dapat rizki dapat. Maka masalah halal dan haram ini, hari ini banyak sekali kita terjerumus ke dalam perkara